Halo pemirsa Jawa Post TV, jumpa lagi bersama saya Khalil Syah, dan dalam program Bincang Otomotif kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita yang sudah hadir di studio. Kita akan membahas mengenai event organizer, karena kalau kita tahu ya pemirsa, event organizer ini tidak hanya di bidang seperti wedding ataupun acara-acara tertentu lainnya, namun di otomotif ini juga ada EO atau event organizernya. Kira-kira seperti apa? Tetap bersama saya di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ko Albert dan Ko Chandra, dan juga ditemani oleh Ko Steven yang sudah setiap episode menemani kita ya, Ko. Iya, setia. Oke, selamat datang semuanya. Mungkin saya ke Ko Albert terlebih dahulu ya. Ini berbicara mengenai event organizer ini ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang membedakan EO di bidang otomotif ini dengan EO lainnya? Ya, kita lebih untuk IO kita kebetulan kita lebih fokus ke segmen otomotif sih kebetulan. Soalnya kita sendiri kan juga bergerak di bidang otomotif, jadi kenapa enggak kita bikin juga event untuk otomotif, untuk meramin otomotif kita. Tujuan utamanya sih itu sih, lebihan dari awal kita untuk berdirinya itu. Oke, sejak tahun berapa ini berdiri? Kita start dari 2022 akhir. Oke, dari event pertama kita. 2022, artinya ini sudah mungkin sekitar berjalan masuk ke tahun tahun ketiga iya. Begitu ya. Oke, dari IO sendiri sebenarnya ini kan bergerak dalam dunia otomotif. Iya. Ini antusiasme para pecinta otomotif lovers ini seperti apa? Ya, saya nggak nyangka sih juga ternyata kok, animonya orang-orang ya lumayan besar juga sih, apalagi kan kita selalu berusaha untuk memberikan yang beda dengan event-event yang lain lah. Kita selalu ada ngasih ide baru yang event lain belum ada. Itu yang kita menang dibandingin dari mungkin event lain ya. Oke, biasanya kalau kita lihat para peserta ini berasal dari mana saja, dan biasanya sampai berapa jumlah peserta yang ikut? Rata-rata peserta dari Jawa Timur ya kalau kita ya. Kalau kita bikin event rata-rata Jawa Timur, kurang lebih pesertanya ya paling sedikit kita 30 sampai yang terakhir kemarin rekor itu 80 lebih, 85 mobil apa segituan. Oke, Ko Chandra, mungkin saya ke Ko Chandra ini. Untuk event ini dalam satu tahun biasanya sampai berapa event diselenggarakan? Dalam satu tahun kita minimal sih 3 kali ya. 3 kali event? Ya, kemarin ini malah di tahun 2024 kemarin 3 kali kalau 3 atau 4 ya? 4, tapi yang satu join nama Oh iya, yang kemarin kita sempat ada kolaborasi dengan Poista. Ya, Oke. Yang menarik dari eventnya mereka orang ini, mereka menggandeng loh, jadi dari segi pengunjung, peserta, dan ya sama milik brand, sponsor. Jadi makanya acara ini bisa selalu happening. Yang saya ikutin berkali-kali ini, saya lihat monitor memang happening. Jadi dari segi medsosnya bagus banget, terus dari segi antusiasnya bagus banget, dan tempatnya menunjang lebih tepatnya karena di tengah kota ya. Di tengah kota juga, terus temanya underground, jadi kita sedikit banyak mungkin kayak lihat di Tokyo Drift gitulah. Oke. Jadi realita film diwujudkan dalam bentuk. Mungkin itu salah satu motivasi Iya. ngadain event ini begitu ya. Oke, menarik sekali ya. Ini khususnya bagi para pecinta otomotif lovers ya, yang mungkin akan mengikuti event ini. Mungkin nanti bisa bisa itu gimana cara mengikuti event ini? Ya, nanti by register kalau kita memang kita ada planning tanggal sekian, kita pasti open register lah kalau itu. Oke, tentunya ini menjadi event yang mungkin ditunggu-tunggu bagi para auto lovers yang akan mengikuti ataupun bersama-sama ingin mencari informasi terkait dengan dunia otomotif dan lain sebagainya. Namun ini yang menarik dari event ini biasanya tematik atau seperti apa? Biasanya tematik sih di sini. Tematik, jadi sebenarnya tema underground itu akan kita adakan di setiap akhir tahun. Jadi biar suasana ini juga nggak terlalu formal dan monoton. Makanya kita bikin itu setiap akhir tahun, tutup tahun kita bikin party juga ada, lah. Gitu. Tapi sebenarnya dari event-event yang sudah dilaksanakan ini semuanya underground atau memang ini enggak. ciri khas? Enggak.
yang kemarin itu juga ada yang di depan ya. Ya, di depan. Jadi kita ada berapa kali event kan, nggak semua underground, tapi untuk akhir tahun kita khususkan setiap akhir tahun underground. Iya. Karena itu udah menjadi trademark kita. Oke, itu event terakhir kemarin. Iya. Kok event terdekat ini mungkin apa nanti? Tapi jangan di-spill dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Dan pemirsa Jawa Post TV, di segmen kedua ini kita akan kembali membahas mengenai event organizer khusus otomotif ya, begitu ya. Untuk agenda terdekat ini apa, Ko Albert? Ya mungkin soalnya kita kan nggak cuma ngerjain untuk event modifikasi mobil ya, kita juga ada kayak benefit, kalau kita nyebutnya di tim kita benefit solution. Benefit solution seperti apa itu? Tentang pengenalan produk-produk tapi untuk otomotif terutama. Jadi kita memang spesialisnya di otomotif, soalnya kita di bidang otomotif ya, kita mengambil untuk produk-produk otomotif. Kayak kemarin kita udah ada yang tahun kemarin Rupes, untuk obat poles Rupes, kita kebetulan bikin event untuk mereka, kita bikin training untuk mereka 2 hari, kita ngasih training praktek dan pun teori, kita yang ngatur semua dan syukurnya berjalan semua dengan lancar. Nah untuk ke depan ini kita juga sudah ada lagi produk lain yang juga udah ngantri untuk bikin event yang sama setelah kita lihat event kita yang Rupes kemarin. Baik, artinya tidak hanya fokus pada kontes-kontes ataupun modifikasi, tapi juga sharing knowledge, pengetahuan, product knowledge, launching product knowledge untuk bidang otomotif tapi ya. Oke, tapi kalau melihat dari antusias para peserta ini yang dalam mengikuti event ini, itu lebih tertarik yang mana? Mereka mengikuti kontes ataupun produk knowledge yang ditawarkan ini? Beda market ya, kita bilang ya. Dan beda konsepnya sebenarnya. Ya. Jadi kalau di sini itu kita ada 2 event memang sebenarnya. Yang satu itu event yang benefit solutionnya itu, salah satunya tadi sudah diperkenalkan sama Pak Albert. Kemudian yang satu itu event reguler. Nah, event reguler ini salah satunya yaitu tadi kita mengadakan car meet up, kemudian kita mengadakan ya mini kontes. Seperti itu. Ya. Mini kontes itu biasanya event yang memang sering dilakukan atau rutinan? Mini kontes itu sebenarnya masih jarang ya saya bikin, tapi sudah ada beberapa. Karena apa? Saya melihat kalau arah ke kontes ini kesannya kok lebih formal banget, formal. Kalau kita kan kalau kita kan lebih ke car meet up, easy going lah. Jadi beberapa orang kan memang modifikasian mereka nggak terlalu ekstrim, jadi mereka kepingin sih mobil itu dilihat sama orang, dihargai sama diapresiasi orang, tetap diapresiasi. Jadi kita ngambil marketnya. IO ini mereka bikin wadah supaya ayo lu bisa ikut tanpa lu harus begini tapi udah proper. Oke. Tapi melihat potensi kedepannya nih Ko Albert dan juga Ko Chandra ini, event organizer yang mungkin bergerak dalam bidang otomotif ini mungkin tidak banyak ya kalau kita tahu ya. Apakah tingkat persaingan di Jawa Timur ini selain ini gimana Anda melihatnya? Justru kita termasuk mungkin paling baru. Paling baru. Cuman perbedaan kita dengan event yang lain itu kita mencoba menggabungkan antara car meet up ini dengan lifestyle kita. Itu aja sih sebenarnya yang membedakan. Iya, jadi kita sama Ko Albert ini coba sih kita mix and match kan lah. Apa yang tidak ditemukan di EO otomotif lainnya? Iya, betul. Contohnya seperti apa? Itu tadi yang car meet up dengan lifestyle ini. Salah satunya itu kalau kita bilang kita mungkin promotor pertama kali car meet up, tapi juga kita ada coffee break-nya. Jadi kita benar-benar peserta yang ikut ke event kita dihargai lah. Kita hargai. Servisnya mungkin yang membedakan juga kita kasih coffee break, kita kasih makan, dan kita pun bukan makan yang kita ngasihnya ke kafe yang juga notabene di CW pun
juga termasuk yang menengah atas. Oke. Karena selama ini kan orang kontes kan beli tiket masuk udah selesai. Biaya pendaftaran udah, mereka udah pisah-pisah. Kalau ini tetap digabungin. Jadi kayak buat komunitas ini lebih hidup. Oke. Jadi mereka kita kumpulin di kafe itu, kalau kita sering biasanya di Bowi itu kan, JW. Nah itu mereka kumpulin di situ. Mereka juga kita ada sesi tanya jawab. Mereka ada pingin nyampein apa atau apa, masukan apa, kita pun terima itu. Jadi nggak cuman taruh mobil parkir dinilai selesai, nggak. Kita nggak mau kayak justru itu yang kita mau rubah lah. Kita ingin jadinya benar-benar orang-orang yang di dunia modifikasi mobil benar-benar kayak, nah, kamu maunya gimana sih? Ya modifikasi ini kira gimana, kayak apa? Terus arahnya apa? Jadi kita ada sesi tanya jawab. Itu enak lah, lebih enak lah. Oke, berarti lebih enjoy begitu ya, lebih enjoy dan dari segi servis juga ini mungkin berusaha untuk memberikan yang terbaik juga ya bagi para peserta yang ikut begitu ya. Tentunya mungkin ini sebelumnya pasti Ko Albert ataupun Ko Chandra ini sudah sering kali mengikuti event-event sebelumnya sebelum ada event organizer ini ya begitu ya. Tentunya ini berasal dari keresahan, oh harusnya ini ada seperti ini ya, ataupun harus ditambah ini akan lebih baik, atau seperti apa pengalaman sebelumnya sehingga fokus di EO ini. Jadi gini, sebenarnya kita ini ada bertiga. Salah satu mungkin teman kita juga salah satunya Om Andi ini nggak datang karena dia ada sedikit sakit batuk. Ya itu sebenarnya kita bertiga. Jadi kita bertiga ini adalah salah satu mantan anak modifikasi. Senior lah, senior. Dan kebetulan kita bertiga juga salah satu mantan juri juga sebenarnya di otomotif. Makanya dari situ kita mencoba menggabungkan, ayo deh kita bikinkan event kecil-kecil lah, yang slow, enak, nyantai gitu loh. Ya. Jadi kita nggak mau ada event, terus kalau kemarin kan sampai akhirnya terjadi kayak gak terima apa gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu, kita menghindarin itulah. Oke. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Ko Albert dan juga Ko Chandra, dan para auto lovers jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bincang Otomotif ya, Otomotif Lovers ya. Di segmen ketiga ini kami masih akan membahas terkait tentang event organizer di bidang otomotif begitu ya. Ini kalau berbicara tentang EO khusus otomotif sendiri, strategi yang mungkin dapat banyak menarik perhatian peserta apa? Ko Albert dulu. Tapi kalau saya nggak mau di setiap event saya nanti ujung-ujungnya tengkaran apa, saya nggak mau. Jadi saya kepinginnya itu semua yang ikut, peserta yang ikut event saya semua everybody happy. Jadi kita juga enak lah, orang kalau udah seneng kan untuk event berikutnya pun dia ikut lagi juga enak gitu loh. Ya itu kalau kita sih nomor satu itu sih. Jadi memang tujuan eventnya untuk just for fun aja. Bisa gitu. Bikin berkesan begitu ya. Untuk acara-acaranya mungkin pernah tidak hanya tentang mobil saja, mungkin motor juga ikut ya Ko ya? Itu kalau motor sih sebenarnya untuk saat ini itu hanya untuk penunjang sementara. Karena apa? Kalau untuk motor kita juga masih belum terlalu mendalami lah tentang motor. Tapi untuk menarik perhatian orang biasanya kalau misalkan event ini biasanya berlangsung sampai berapa lama? Kita dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Selama satu hari saja. Setiap Sabtu. Biasanya ada yang bilang tadi ada skateboard juga dan juga band untuk menarik perhatian ataupun minat pengunjung. Itu biasanya apa aja yang dikasih? Mungkin kalau untuk skateboard enggak dulu ya. Enggak. Jadi kita lebih mengarah mungkin nantinya next event kalau kita mau bikin, mungkin itu kita juga harus cari tempat yang agak lebih luas. Mungkin kalau outdoor ya. Iya, kalau di outdoor mungkin kita bisa untuk menggabungkan antara freestyle dengan
modifikasi, Oke. ya pokok hobi cowok lah ya. Iya. Mungkin bisa dari sepeda BMX, motor, Oke. skateboard dan lain-lain. Ya kalau kita tahu kan memang saat ini sudah dunianya sudah digital ya. Artinya Iya. kita juga harus mengikuti bagaimana tren ataupun perkembangan dari dunia digital. Karena sekarang itu orang-orang sudah dunia itu seakan-akan dalam genggaman kok. Iya. Informasi-informasi terkait otomotif ataupun apapun itu bisa didapatkan dari situ. Bagaimana strategi ataupun pemanfaatan media digital yang dilakukan untuk menarik daya minat para peserta? Kalau dari digital, tak rasa dari tim Medsos mereka ini itu. medsosnya Medsos kuat. dari Sudah jalan. Iya. Oke, kita. konten-kontennya Konten seperti ya. apa? Dan Oke. ya itu sih. Kita Kalau dari ngandelin kita sih ya medsosnya sih. Mencoba selalu membuat yang terbaru gitu aja. Gebrakan-gebrakan lah mungkin ya. Setiap event kita ada apa, baru lagi apa. Iya. Kayak yang terakhir kemarin kita target walk gitu ya. Ya, jadi kita gini, setiap event kita akan sedikit bikin sesuatu yang berbeda. Salah satunya kemarin itu kita bikinkan itu seperti car catwalk. Jadi di mana itu mobil berjalan, itu ada sampingnya ada beberapa SPG yang di situ ikut Fashion show. fashion show di situ. Oke. Kemudian salah satunya juga ada yang namanya pop and bang ya. Pop and bang itu mobil berjalan tapi sambil blayer ya bahasanya. Oh, ngegas. Ngegas, Ngegas. ya. Muncul Cumi-cuminya itu. bukan cumi sebenarnya. Jadi kayak Apa-apa knalpot. knalpot, Dari gas, knalpot. ya seperti itulah. Jadi beberapa orang memang kan suka Itu suka, kayak seperti kan itu. telolet gitu. Oh, Habis iya. telolet, kalau dia Ya. langsung tar. Nah, Oke. seperti itu. Itu Mobil mereka yang- antusiasnya juga banyak yang Ya suka. berminat. Oke, emang ada tempatnya ya gitu ya, Iya. daripada di jalan nggak jelas player-player. Ya, seperti itulah. Ya itu. Oke, tapi biasanya dari sekian peserta yang ikut ini biasanya dari komunitas otomotif atau memang dari persorangan atau seperti apa? Perseorangan ada, komunitas juga ada. Mungkin 80% komunitas Iya. ya. 80% komunitas. 80% komunitas, 20% perorangan. Perorangan. Oke, untuk ini nih untuk mengikuti event ini biasanya mereka harus bayar atau seperti apa? Kalau untuk peserta modifikasinya harus bayar uang pendaftaran. Tapi kalau untuk pengunjung kita free-kan. Jadi tujuan kita biar semua orang bisa melihat, yang punya mobil pun juga bangga kan mobilnya dilihat orang kan. Oke. Gitu. Oke, artinya sudah ada tempat khusus ya buat mereka yang iya. mengikuti ajang ini begitu ya. Oke, agenda terdekat ini kapan mungkin bisa di-spill dan seperti apa acaranya? Mungkin setelah lebaran ya. Setelah lebaran kayaknya. Oh, setelah lebaran Iya. ya. Oke. Paling memungkinkan setelah lebaran. Setelah lebaran, Karena betul. kayaknya kalau sekarang bisa sepi ya. Ya, karena sebentar lagi sudah Ramadan dan mungkin orang-orang sudah pada banyak sibuk begitu ya. Oke, kita akan bahas di segmen terakhir nanti kira-kira mungkin selama IO ini berjalan sekira kurang lebih memasuki tahun ketiga ini apa aja evaluasinya. Ya. Dan pemirsa Auto Lovers jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Anda kembali bersama kami di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Dan di segmen terakhir ini pemirsa, kita akan bertanya, ini mungkin selama EO ini berdiri, udah masuk ke tahun ketiga ini, suka dukanya seperti apa? Ko Chandra mungkin? Suka dukanya sih Banyak suka. selama ini kayaknya banyak sukanya deh. Nggak ada penting dukanya happy, ya? ya. Karena saya melihat setelah kita sebelum event kita juga selalu evaluasi. Jadi pendapat dari internal kita bagaimana, kita bekerja sama, kemudian kita rapatkan, kemudian kita juga dari pihak sponsor dari pun pihak kita sponsor juga ya menanyakan dari mereka gimana feedbacknya. ya, Oke. kemudian So far, so dari good sih. Evaluasinya apa, Bo? Ko Albert? Kalau dari pihak sponsor pasti kan kebanyakan ya mereka ada feedback lah dari bagi mereka, itu mereka bilang responnya oke, ya udah, makanya mereka mau lanjut lagi juga untuk event-event berikutnya mereka mau. Tapi kalau untuk peserta ya mereka selalu nanyain event berikutnya kapan. Nah, seperti itu. Kalau versi pengunjung saya jawab,
Gimana? Mereka minta giveaway biasanya. Iya. Oke. Itu yang paling menarik. Justru sih. itu yang juga mungkin dinanti-nanti para peserta ya. Iya. Giveaway ini karena menarik nih. Ya, ini kita masih nunggu ini nih yang ada event briefnya nih ya. Iya, Harusnya itu ada ini rencana menarik kita. ini ya. Ada rencana kita. Mungkin ya semoga tahun inilah bisa terrealisasi. Itu tadi event brief panggil pembalap Lokal dulu lah. Luar Iya, lokal Jawa dulu. atau gimana? Enggak, sebenarnya di Surabaya ini sudah ada beberapa yang mumpuni sih Mas Binar sebenarnya. Ya salah satunya Mas Binar dari Zero Trip, nanti dari ada beberapa bengkel itu Juga ada. kok. Iya sih, Surabaya juga banyak sih. Sebenarnya. Jadi kita lebih mengutamakan Surabayanya dulu deh. Ya, Nanti lokal dulu. lokalnya dulu, nanti mungkin Kalau kita memang- bisa kolaborasi dengan yang Lebih besar, Tapi ya itu syukur. keren juga dibuat kontes, dibuat kayak best track atau gimana untuk itu pendaftaran kayak sekali main bayar berapa gitu, mungkin seru juga kali ya. Dia Bisa, ada bisa. kontesnya juga balapannya tapi ya ada kayak lombanya Iya. dikit-dikit lah ya. saya pinginnya sih tahun ini saya mau bikin di rooftop deh. Mantap. Malam tapi. Semoga. Biar lebih keren Kalau lagi. rooftop, Iya. Semoga. Oke, mungkin harapannya nih ya di segmen terakhir ini untuk event organizer khusus otomotif ini ke Ko Albert dulu apa harapannya? kalau kita sih kepinginnya ya semakin itu aja sih, semakin sering ada event aja sih. Kalau saya sih kepinginnya itu aja sih, untuk biar orang-orang kita jadi wadah untuk menampung hobinya Hobi mereka, anak iya. muda, dan mereka pun merasa kita kasih mereka apresiasi lah. Oke. Jadi mereka enggak, dan juga buat itulah tolak ukur mereka modifikasi, biar mereka modifikasinya juga nggak ngawur. Jangan Oke. asal modifikasi tapi no safety, no comfort, Baik. no problem. Itu yang paling penting begitu Itu ya. yang paling penting. Karena kebanyakan mungkin anak muda zaman sekarang ya asal lihat tutorial, Betul. asal modifikasi, tidak memperhatikan safety-nya. Safety-nya, betul. Itu justru akan berakibat fatal gitu Betul. ya. PNP-nya jangan sampai pikir ngakal pasang. Ya, plug and play, tapi pikir ngakal pasang. Jadi untuk otomotif lover bisa lihat acara rundown-nya di mana nih untuk di event ini? IG-nya apa nih? IG-nya. Kalau IG sih Friendship Creator aja deh. Friendship Creator. Di situ lengkap bisa Ya. dilihat event yang sudah berlalu Oke, semua. Ya, ya. bisa di stalking acara-acara atau event-event yang sudah berlalu begitu, dan mungkin yang akan datang nanti ya di IG-nya bisa di follow ya para auto lovers ya. Ya. Banyak Friendship informasi. Creator ya. Ya, Ah, ya. Oke, mungkin sejauh ini biasanya peserta yang paling banyak berapa? Yang kemarin itu 85. 85-an ya. 85-an ada. Iya. 85 komunitas. Mobil. Oh, mobil. Iya. 85 85 peserta lah lebih tepatnya. 85 pun nolak-nolak loh, bahkan mau Ya, soalnya tempat nolak ya. tempatnya penuh soalnya. Oh iya, berarti memang ada kuota ya setiap event itu. Setiap event ada Ya. kota. Sebenarnya saya sih tidak mau terlalu sampai Terlalu banyak juga banyak juga kan ribet. Oke. Takutnya tambah ricuh nanti. Oke, yang penting acaranya berkualitas, Betul. Yang penting menyenangkan, kualitas, happy itu betul. ya. Iya, yang penting itu sih. Oke. Dan selalu setiap kita berharap ya setiap kita mau bikin event kita yang diharapkan dari mereka. Oke, terakhir nih mungkin ada yang disampaikan oleh Ko Albert dan juga Ko Chandra. Buat ini penghobi otomotif lover yang hobi Para auto otomotif lovers nih. di rumah ini mungkin yang penasaran ingin mengikuti event yang diselenggarakan, mungkin ada yang disampaikan. Silahkan Ko Albert dulu. Kalau saya sih ya itulah ya modif yang proper lah ya. Jangan sampai modif mobil yang akhirnya ujung-ujungnya menyiksa diri kalian sendiri yang punya mobil. Oke, Ya, itu aja. Kalau itu saya sih itu sih lebihan sih. Ko Chandra mungkin. Saya sih harapan saya anak-anak komunitas Surabaya ini modifikasinya sudah cukup bagus dan sudah cukup proper. Saya berharap kedepannya tahun-tahun kedepannya ini tolong modifikasi yang seperti ini tetap dipertahankan. Itu aja sih. Oke. Intinya lebih ke modifikasi yang Ya, proper, yang proper aja. sesuai dengan standar, begitu ya. Boleh kita mengimplementasikan Modif-modif boleh, ya. keinginan kita, kreativitas kita, tapi harus sesuai dengan standar. Standarnya betul. Oke, terima kasih Ko Albert dan juga Ko Chandra. Ko Steven juga mungkin Thank you. ada yang mau disampaikan, Ko Steven terakhir. Nggak ada sih, jadi ya acara ini memang saya pengen adain ini untuk ngomong otomotif karena saya merasa ini sesuatu yang otomotif lovers harus ketahui bahwa
oh ternyata ada sebuah pekerjaan ini di mana menampung hobi-hobi kalian semua. Jadi pantengin terus IG-nya Friendship Creator untuk tahu acaranya. Oke, terima kasih Ko Albert dan juga Ko Chandra telah hadir di studio kami. Jangan lupa para auto lovers ya, di follow IG-nya apa tadi? Friendship Creator ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang event organizer. Saya Khalil Syah pamit undur diri dan sampai jumpa.